Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal dan sudah ada Ibu Hunaini SS MSI yang merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar akan menemani sahabat budaya sekalian hingga kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Baik sahabat budaya, kita sapa dulu Ibu Hunaini. Assalamualaikum Ibu Hunaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, narkoba saat ini sahabat budaya sudah merajalela di masyarakat. Pastinya sebagai generasi muda harus waspada terhadap narkoba. Lingkungan masyarakat sekitar menjadi tolak ukur agar lingkungan kita bisa bebas dari narkoba dan taat akan norma-norma agama serta nilai-nilai budaya masyarakat Bugis. Baik Ibu, bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya itu konsep siri dan pace dalam budaya Bugis sebagai benteng psikologis bagi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oh baik. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya lebih lanjut, Mm-mm. mungkin saya akan bincang-bincang dulu mengenai apa namanya siri ya. Jadi sebelum Iya. saya bincang-bincang mengenai siri napace ya, Mm-mm. siri dan pase. Jadi siri dalam arti harfiah ya, malu ya. Mm-mm. Kedua, pengertian yang lain berarti martabat atau harga diri. Uh-uh. Jadi siri jadi sebenarnya ada beberapa ya pendapat dengan pendapat masing-masing seperti siapa namanya uh, Mattes dalam bukunya Matulada Iya. mengatakan bahwa siri itu adalah uh, artinya malu. Jadi Hmm. dengan beberapa pendapat yang lain ada juga yang menyatakan bahwa siri itu adalah harkat dan martabat diri sebagai manusia Bugis. Hmm. Nah, kalau kita lebih lanjut ya Iya. berbicara tentang siri, Iya. jadi siri itu dikatakan bahwa malu itu bagi orang Bugis dikatakan bahwa siri emi rionrong rilino hanya karena malu kita berada di Oh. apa namanya di dunia. Artinya orang yang tidak punya rasa malu lagi jadi dianggap rendah martabatnya, Hmm. dianggap sebagai olok-kolo ya artinya Mm-mm. olok-kolo itu adalah binatang ya, Betul. binatang yang tidak punya akal pemikiran, jadi beda konsepnya dengan manusia yang punya harkat dan martabat diri, Iya. yang punya rasa malu, yang memang tidak dimiliki oleh sifat-sifat dari hewan tersebut, ya binatang Oh. tersebut. Iya. Jadi orang yang tidak punya rasa malu, ya sudah tidak ada malunya, itu di apa namanya dianggap bahwa martabatnya sederajat dengan olok-olok binatang Iya. karena tidak punya rasa malu. Jadi bisa kita lihat hewan kawin, Mm-mm. kawin itu tidak punya rasa malu di depan Mm-mm. orang-orang bisa melakukan apa saja. Nah, kalau manusia yang melakukan seperti itu, itulah yang dianggap sebagai apa namanya binatang karena memang Hmm. sudah tidak ada lagi kontrol dari pemikiran. Jadi eh, direndahkan martabatnya sebagai hewan. Oh, Jadi iya kalau betul. Siri itu dari apa namanya dari berapa konsep bahwa Iya. Siri itu di dalamnya ada dua isi ya. Jadi Siri masiri artinya siri yang disebabkan dari diri sendiri Iya. dan siri masiri artinya
sirik yang disebabkan karena orang lain, ya. Oh, Jadi iya kalau betul, Bu. sirik masiri istilahnya saya malu berbuat seperti ini ya. Itu Iya. artinya ada sirik individu. Jadi Heeh. ada sirik individu artinya sirik di sini artinya tanggung jawab sebagai diri pribadi ya. Jadi siri ini eh, betul-betul bahwa itu karena diri sendiri. Iya. Jadi yang kedua adalah siri masiri, artinya siri karena perbuatan orang lain. Jadi Iya, iya. inilah bisa dikarenakan ada yang namanya siri yang negatif dengan siri yang positif. Jadi Iya. kalau dikatakan bahwa siri yang negatif, ya, kalau dulu ya banyak Mhm. memang di apa namanya siri ini bisa ditempatkan sebagai kategori yang negatif ya, Iya. ada zaman-zaman dahulu karena orang bisa berbunuhan hanya karena faktor ini, siri. Betul, Ibu. Jadi meludah saja, ya, meludah saja ketika misalnya bertemu dengan seseorang, apalagi pernah ada masalah dengannya, Iya. ya. Beda dengan konsepnya ketika kita misalnya bertemu dengan orang kita meludah karena memang ada sesuatu hal yang harus dikeluarkan. Kalau Iya. dulu ya apa namanya meludah saja itu bisa terjadi pembunuhan. Nah, Mmm. orang Bugis ya tidak mengenal lagi, tidak lagi berpikir sehat. Kalau seperti ini ya, martabatnya direndahkan, Iya. misalnya apa namanya saudara perempuannya dilecehkan, itu Betul. terjadinya siri keluarga ya. Iya. Ini martabat diri keluarga sudah diinjak-injak oleh orang lain. Nah, dia tidak berpikir lagi berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang penting dia tunaikan dulu martabat Iya. keluarga itu. Nah, tetapi sejalan dengan itu ini yang perlu dipikirkan karena kalau ini terjadi secara terus-menerus ya Iya. eh, memang akibatnya sesuatu yang sifatnya negatif Betul, karena Bu. keluarga ya bisa terbengkalai semua kegiatan-kegiatan kehidupan Mhm. apa namanya keluarga ini bisa terbengkalai akibat satu perbuatan yang masih sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik, tetapi Iya. akibat yang timbul dari perbuatan karena yang sifatnya emosional Iya. dan tentunya ingin mempertahankan harkat diri apa Mhm. namanya keluarga sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan sama sekali. Iya. Jadi saya katakan tadi kalau misalnya ya kan generasi sekarang ini ya Iya. banyak ya apa namanya apa namanya kita ini maaf saya batuk-batuk Iya. ya. Iya, Bu. Suara saya lagi serak-serak ini. Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa generasi kita apa namanya masyarakat ya terutama masyarakat Bugis Mhm. ini kita memang melihat banyak apa namanya eh, kita mengenal ini adanya narkoba ya terjadi pada keluarga-keluarga Iya. kita ya Mhm. yang memang tidak tanpa disadari ya ternyata kita dengan apa namanya beberapa keluarga-keluarga yang lain itu Mmm. termasuk di dalamnya ya. Nah, Iya. ini bagaimana caranya kita melihat apa namanya nilai-nilai budaya ini ya perlunya diterapkan ya, perlunya Mhm. diterapkan pada generasi saat sekarang Iya. karena memang nilai-nilai ini apa namanya eh, dari hari ke hari ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, memang saya lihat ini ada pergeseran-pergeseran tentunya Iya. ya. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa budaya itu tidak ada yang sifatnya statis, semuanya dinamis. Jadi Mhm. tidak ada yang tidak berkembang, tidak ada apa namanya begitu-begitu terus ya. Iya, betul. Tapi dia kan mengalami satu perubahan, mengalami satu perkembangan. Jadi
Eh, dan tentunya peran orang tua juga ini sangat diperlukan ya Iya, dalam apa namanya memberikan etika-etika moral pada keluarga ya tentu dalam 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 pendidikan keluarga itu ada seharusnya kan ada interaksi ya iya, interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi terjadinya juga kontrol ya itu harus apa hmm, namanya bagaimana seorang orang tua dapat mengontrol anak setiap saat ya mungkin ya berkomunikasinya lancar tetapi kualitasnya yang sangat memadai iya, meskipun hanya menyapa nah ini kamu lagi di mana misalnya ya. mm-mm, Ah, oh, kalau apalagi kalau dengan perkembangan teknologi sekarang kan, nah iya, sudah ada video call ya, ada WA, bisa kita langsung bicara. Jadi itu tidak apa namanya, tidak lagi dipandang remeh bahwa komunikasi ini sangat penting ya, apalagi dengan kesibukan orang tua, Anda bisa larinya kemana juga. Tetapi ini ya, etika-etika moral juga ini perlu dibentengi ya, karena mm-mm, apa namanya bukan berarti apa namanya nilai-nilai budaya kita yang dulu itu sifatnya negatif ya. mm-mm, Tetapi sekarang terbukti bahwa dengan kesopanan ya itu kelihatan bahwa anak yang punya etika dengan yang tidak punya etika memang beda ya. betul, Jadi inilah bisa membentengi apa namanya pergaulan-pergaulan yang baik atau pergaulan-pergaulan yang bebas itu dimulai dari pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa melihat apa namanya anaknya nih sudah sampai di mana pergaulannya. mm-mm, Apalagi saya lihat ya generasi-generasi sekarang bukan iya, lagi pada apa namanya terbatas pada perempuan maupun laki-laki. Ini misalnya keluar malam entah iya, apa yang dikerjakan pada malam hari. Ini juga perlu kontrol orang tua ya sebenarnya di mm-mm, sini. Harus ada interaksi antara orang tua dengan anak. Karena mm-mm, disinilah sebenarnya dari titik awal dari apa namanya pergaulan-pergaulan yang keseringan itu bisa membentuk suatu yang berbentuk pergaulan-pergaulan yang penting dalam hidupnya kelak. mm-mm. Karena gini ya, anak-anak sekarang coba diperhatikan ya. Saya mohon maaf ya, Iya, enggak apa-apa Ibu. lagi batuk. Jadi baik ya. Iya, Tadi saya ingin melanjutkan tentang Siri. mm-mm, Jadi ada tadi saya katakan bahwa Siri yang positif dengan Siri yang negatif. negatif, Jadi Siri yang negatif itu misalnya bisa terjadi satu daya apa namanya pembunuhan karena adanya mm-mm, daya dorongan. heeh, Baik, saya lanjut. iya, Ada sedikit gangguan. iya Pak, Jadi ada tadi saya katakan siri siri apa namanya siri yang negatif dengan negatif, siri yang positif ya. Jadi kalau siri yang negatif memang cenderung untuk misalnya ada daya dorong untuk melenyapkan, mm-mm, pengusiran, pembunuhan dan lain seterusnya. Karena disebabkan harkat dan martabat dirinya merasa terganggu atau karena adanya rasa malu. Namun ada juga apa namanya tadi saya katakan siri yang positif positif, ya. Jadi ini siri positif yang harus ditingkatkan dan dilestarikan seperti ini. mm-mm, Misalnya, kalau misalnya dia adalah seorang bangsawan, tetapi misalnya dia malu bekerja di kampungnya dengan serabutan, tetapi mm-mm,
ketika dia akan merantau, dia tidak malu mengerjakan apapun yang ada di daerah rantauan Mm-mm. untuk sebagai daya pembangkit semangat ya. Iya, Jadi misalnya nanti dia keluar keluar dari kampungnya, apa namanya, merantau. eh, apa namanya, ini ya, siri-siri sebagai pembangkit semangat. Iya, Kalau di kalangan mahasiswa ya misalnya saja bisa dikatakan bahwa kalau dia mendapatkan nilai C atau D ya atau kan iya, nilai E tidak hadir, wah siri-siri dong. Kalau iya, misalnya bikin ini malu. ya, ada daya apa Heeh. namanya untuk sebagai pembangkit semangat ya. Iya, Jadi jadi iri misalnya melihat orang siri melihat orang karena ininya bukan berarti bahwa kita siri apa namanya karena yang negatif. iya, Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan ya. Jadi sama dengan kalau ini saya katakan beda kalau saya katakan kalau dikatakan ini siri mencuri ya memang itu pembinaan individu siri iya, mencuri artinya itu eh, harus ditanamkan pada generasi bahwa ada hal-hal yang etika yang tidak boleh dilakukan, yang tentu ya bisa saja dengan sejalan, ada beberapa yang sejalan dengan agama ya. iya, Istilahnya budaya Bugis seperti ada tongeng iya, ya. Ada tongeng. Artinya apa ya, kata-kata benar, tidak ada dusta di dalamnya. Memang di dalam agama kita dilarang berdusta, iya. ya, dilarang untuk berdusta. Jadi bagaimana caranya apa namanya nilai-nilai ini bisa dikolaborasikan dengan Mm-mm. apa namanya nilai-nilai agama. Jadi ada beberapa memang yang sejalan ya Iya, dengan ini. Sama halnya kalau di apa namanya nih di Sulawesi Selatan, iya, misalnya ini ada budaya Mapaci ya. Paci itu mm-mm. suci, membersihkan diri ya sebelum memasuki mahligai rumah tangga. Jadi dia dibersihkan ya, dipaci, disucikan sebelum memasuki mahligai rumah tangga. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Islam kan tidak ada namanya mapaci. Yang ada kan Mm-mm. ijab kabul. Tetapi Iya, bagaimana bisa terjadi budaya-budaya budaya Bugis itu dipertahankan, tetapi tidak merusak nilai-nilai agama, terutama mm-mm. agama Islam. Jadi ini bisa dilaksanakan, tetapi tidak membuat nilai-nilai keagamaan hilang, ataukah Iya, nilai-nilai keagamaan menghilangkan nilai ini. Jadi ada sejalan ya. mm-mm. Jadi itu kalau dikatakan itu adalah pernik-pernik ya, pernik-pernik Mm-mm. budaya yang memang apa namanya sifatnya bisa berbeda di apa namanya di berbagai suku di dunia ini ya. Sekalipun Mm-mm. dia beragama Islam, tentu modelnya bisa berbeda. Iya, Jadi kalau misalnya saja kan ada yang misalnya memakai kudung ataukah jilbab, tentu jilbabnya di setiap suku bangsa itu kan bisa berbeda. berbeda. Misalnya ini ada ciri khasnya orang Indonesia, ya memang banyak modis ya yang Iya, ini apa namanya jilbabnya. Tidak sama misalnya di Arab Saudi ada modis, tapi ya seperti itu ya bisa kita lihat bagaimana mm-mm. perbedaan-perbedaan, ada perbedaannya itu ya. Nah, tadi saya menyinggung tentang isi dari Siri. Jadi ada namanya isi apa namanya Siri Masiri itu disebabkan apa namanya datang dari diri sendiri. Mm-mm. Jadi ini cocok bagi pembinaan individu. Artinya Heeh. Siri itu harus ditanamkan dari diri sebelum kita keluar ya. Jadi di Mm-mm. dalam keluarga itu kita harus tanamkan bahwa Siri itu janganlah misalnya kalau diartikan sebagai malu, jangan membuat malu keluarga. Mm-mm. Kamu di luar itu bergaul yang misalnya yang benar. Jangan Mm-mm. mempermalukan bapak dengan ibu di sini. Iya, Kalau kamu berbuat di luar seperti ini, ibu bisa malu, keluarga bisa malu, semuanya mm-mm. bisa menjadi berantakan karena Iya, apa namanya perbuatan kamu. Jadi memang ada apa namanya pembinaan individu, iya, terutama nilai-nilai Bugis harus ditanamkan seperti tadi katakanlah misalnya eh,
ada papasang orang Bugis mengatakan bahwa Mm-mm. eh, upasa ko menang to magkatening rilima akatening. Artinya saya pesan untuk berpegang teguh kepada 5 pegangan. Ya, Mm-mm. 5 pegangan itu antara lain ada tongeng. Jadi Iya, mamulana ada tongeng, iya. artinya kata-kata benar. Mm-mm. Maduana lempu, mateluna geteng, mapana si pakatau, Mm-mm. malimana mapesona ridewata sewai. Jadi Mm. sebenarnya ini ya, hmm, ini yang sangat primer. Artinya kalau ada nilai-nilai di dalamnya itu ada nilai aca, Iya. nilai keberanian. Mm-mm. Itu sebenarnya sudah terangkum di dalam kelima unsur keteningan ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada Mm-mm. tongeng kata-kata benar, kemudian lempuk, bagaimana kita bisa bersifat jujur, Iya, kemudian geteng, tegas ya. Tegas iya. itu merupakan satu pembinaan yang sangat individu ya, Mm-mm. sangat individu terhadap diri pribadi ya. Mm-mm. Jadi bagaimana pembinaan pribadi ini terhadap ketiga eh, apa namanya, tiga nilai-nilai ini ada tongeng, Mm-mm. lempu, dengan apa eh, ketegasan. Iya. Ini merupakan suatu pembinaan individu, sedangkan yang keempat tadi dikatakan bahwa sipakatau. Artinya sipakatau ini artinya saling memanusiakan. Jadi hubungan pembinaan sosial Iya. antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang kelima adalah mapesona ridewatai. Artinya berserah diri kepada Sang Pencipta. Artinya bagaimana hubungan manusia ini uh, berhubungan baik dengan Sang Pencipta. Hmm. Jadi tadi ada 5 unsur, yang 3 unsur ini adalah satu pembinaan pribadi, ya. Iya. Ini yang harus apa namanya ditekankan bahwa apa namanya pendidikan keluarga. Jadi bagaimana kamu kalau misalnya ditanya dari mana, harus betul-betul kamu menjawab bahwa apa namanya ada tongeng ya, Iya, tidak jawab ada dengan dusta di jujur. dalamnya, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Mm-mm. Jadi mengajarkan anak-anak untuk tidak berbohong, eh, bagaimana caranya bisa bertanggung jawab terhadap Iya. apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, atau apa yang dikerjakan dengan aktivitas-aktivitas di luar sana. Jadi Mm-mm. ini apa namanya, bagaimana caranya orang tua dapat menerapkan nilai-nilai ini ke dalam apa namanya generasi muda sekarang. Sekarang. Ya karena ini ya saya tadi katakan bahwa ketiga nilai-nilai ini ada tongeng, lempu, kemudian geteng ini betul-betul harus ada di dalam jiwa budaya masyarakat Bugis atau jiwa Iya. generasi apa namanya generasi muda. Ini harus diterapkan karena Iya. yang membedakan kita dengan apa namanya generasi-generasi lain ya memang setiap suku itu beda 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 apa namanya karakter. nilai-nilai budayanya ya. Jadi jangan Mm-mm. kita melihat sama halnya kalau kita melihat ya, jangan dikatakan bahwa apa namanya nilai-nilai budaya Bugis itu lebih bagus dibandingkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Papua. Jangan Iya. dibandingkan dengan kacamata kita, dari sudut pandang kita, karena Mm-mm. kalau begitu kita bisa merendahkan nilai budayanya orang. Nah, saya ini Mm-mm. berbicara mengenai apa namanya nilai-nilai budaya Bugis. Tadi dikatakan bahwa ada tongeng ya. Iya. Tongeng itu adalah kata-kata yang benar. Jadi ada dikatakan bahwa eh, eh, niji-niji maketening rilima akateningen salama
lino nenia akhira. Akhirat. Artinya ini juga biasa diceramahkan di masjid Iya, ya. di setiap Eh, Jumatan biasa ada. jadi di samping apa namanya ini biasa diterapkan di dalam masyarakat, kemudian Mm-mm. diadopsi apa namanya penceramah-penceramah agama, saya sering mendengarkan di masjid-masjid juga sering dikatakan Iya, bahwa ini nilai-nilai ini memang apa namanya bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan. Karena betul. misalnya ada tongeng tidak dilarang tidak boleh agama melarang untuk berbohong. Berbohong. Jadi kita juga harus tegas Iya. dan seterusnya ya. Jadi dikatakan bahwa nigi-nigi maketening rili maketening yang tadi yang Mm-mm. disebutkan tadi itu salama ilinu nania akhira. Artinya kalau sudah dapat menerapkan apa namanya nilai-nilai ini bisa dikatakan hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat. Iya. Nah, ada tongeng dikatakan di sini bahwa sadda mapabati ade ya. Mm-mm. Jadi artinya suara menjelmakan apa? eh, suara menjelmakan kalbu. Iya. Sorry. Sadda mapabati ada artinya eh sadda mapabati apa ya? Ada ya. Mm-mm. Itu Mapabati. bisa di apa namanya dilihat ada beberapa tulisan Prof. Matul ada di dalam bukunya Latoa ya kalau saya tidak salah. Iya. Itu dikatakan sadda mapabati eh, suara menjelmakan kata. Mm-mm. Suara dikatakan di situ ya sadam apa bati eh, apa ya kalau dalam bahasa Bugisnya itu ya kira-kira begini bahasa Indonesianya suara suara menjelmakan kata ya jadi suara itu berasal dari ati macino. Iya. Dari Hati Ati yang Macino bersih. itu adalah suara yang apa namanya yang tidak pernah bohong. Jadi Iya. sekalipun misalnya saya mengambil barang ini, saya mengambil barang ini, tetapi di mulut saya mengatakan saya tidak mengambil barang ini, Mm-mm. tetapi suara yang bersumber dari Ati Macino itu mengatakan saya yang mengambilnya. Dia tidak akan pernah bohong. Jadi sadam apa bati apa namanya suara menjelmakan kata Iya. ya. Jadi suara suara itu sada itu berasal sebenarnya dari ati macinong. Jadi itulah dikatakan bahwa kalau hati yang rusak bisa segala-galanya rusak. Mm-mm. Karena kalau hati yang apa namanya tidak baik maka kita juga ikut tidak baik. Iya. Bu, kemudian ini Bu, kita berbicara tentang implementasi nilai Sipaka Ingat dan Sipaka Lebih. Ini saya mau tahu Ibu, bagaimana sih sebenarnya apa namanya ya kayak ada pengguna narkoba nih, dia mantan pengguna narkoba, bagaimana caranya untuk masyarakat ini kembali merangkul ini mantan pengguna narkoba tanpa memberikan stigma negatif karena kan kita mau menyelamatkan ini kebanyakan kan yang mantan pengguna narkoba itu kembali lagi ke dunia narkotika karena adanya perlakuan yang mungkin seperti pemberian stigma negatif terhadap pribadi mantan pengguna tersebut. Nah, dari perspektif agama budaya sendiri bagaimana caranya untuk masyarakat bisa merangkul kembali mantan pengguna ini tanpa memberikan stigma negatif nih, Bu? Ya, setiap pribadi ya, setiap manusia itu Mm-mm. kita pasti ada salah ya, Iya, hilap. Jadi kalau misalnya ini pengguna narkoba itu saya merasa itu apa namanya banyak salah pergaulannya. iya, Jadi ini yang membuatnya tidak sama dengan pembunuh apa. Kadang-kadang kalau mengatakan bahwa ini apa namanya keluar dari penjara karena dia membunuh, ini menakutkan sekali ya. mm-mm.
Sebenarnya kalau di apa namanya narkoba itu kan misalnya dia apa namanya menyakiti Menggunakan. diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri. Jadi Mm-mm. bagaimana kita melakukan pembinaan-pembinaan ya, pembinaan-pembinaan moral ya, Mm-mm. nilai-nilai budaya Mm-mm. serta agama ya. Bagaimana caranya kita bisa merangkul ke dalam apa namanya pergaulan-pergaulan yang tidak menyesatkan ya. Mm-mm. Jadi eh, kita juga tidak bisa apa namanya mencibir ya, mencibir, tetapi bagaimana caranya kita bisa membuat mereka merasa nyaman ya, Nyaman, aman. merasa nyaman. Karena dengan merasa nyaman, mereka akhirnya bisa kita apa namanya melakukan interaksi dan dengan hasil interaksi itu kita bisa membawanya ke dalam pergaulan-pergaulan Yang yang lebih positif lurus lagi ya, ya. yang positif lagi. Iya, iya, iya. Saya kira begitu. Nah, kemudian Jadi Ibu, ada juga ya mm-mm. tadi dikatakan bahwa ini ya beberapa ini ya ungkapan-ungkapan juga tentang itu jangan kita juga memperlakukan ini ya kadang-kadang ya karena gini Mm-mm. selu karya leka bo upusa nawa-nawa ati malolong jadi kadang-kadang kita menyeruak ya menyeruak di dalam hutan belantara gelap ya. Iya. Eh, Kemudian terkadang hati nurani yang menemukan jalan keluar. Jadi Mm. sebenarnya ada juga semacam ilham di dalam diri yang Mm-mm. bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus bagi orang yang misalnya pernah apa namanya terlibat dalam narkoba dan Iya. seterusnya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa apa namanya yang bisa kita pelajari di sini. Jadi bukan Mm-mm. hanya kita harus bagaimana kita memusuhi, bagaimana jadi dilakukan pembinaan-pembinaan terutama tokoh-tokoh masyarakat, Mm-mm. tokoh-tokoh agama, ya. Bisa memberikan satu kegiatan-kegiatan yang positif ya, bisa Mm-mm. melibatkan misalnya nanti kamu di misalnya kamu yang asan ya pada Iya. saat tertentu Heeh. eh, ataukah apa namanya dilakukan satu pembinaan-pembinaan budaya. Misalnya ada orang yang menikah, kita berikan dia peran ya supaya Mm-mm. mereka merasa dihargai dan merasa Dianggap berguna ada. di dalam masyarakat. Jadi Mm-mm. adalah peran-peran baik di dalam peran agama maupun dalam peran-peran budaya, sehingga mereka merasa diperhatikan. Iya. Nah, ketika mereka dalam lingkungan yang baik, dia Mm-mm. merasa nyaman, dia merasa juga dia berada di lingkungan yang sehat, maka Iya. hidupnya bisa menjadi sehat, bukan sehat budaya, juga bisa Mm-mm. sehat agamanya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ini Bu, berbicara tentang kita kan tadi singgung sedikit terkait pembinaan. Nah, kan di masa lalu ini Bu, pelanggaran moralitas kalau di dalam budaya Bugis itu ada konsekuensi adatnya yang mungkin berat, mungkin seperti diasingkan. Nah, menurut Ibu Hunaini sendiri, sanksi sosial berbasis kearifan lokal, apakah ini masih relevan dan efektif untuk memberikan efek jera bagi pengedar ataupun pengguna narkoba saat ini? Ya sebenarnya untuk membuat jerah ya ini yang Mm-mm. apa namanya yang sulit ya. Karena tadi saya katakan bahwa kalau orang Bugis betul-betul menerapkan seperti Siri ya, menjaga Iya. harkat dan martabat dirinya, tidak mengenal ya, ingin menunaikan apa namanya harkat martabat diri keluarganya, tidak Mm-mm. mengenal berapa tahun di penjara itu tidak masalah buat mereka ya. Ini Iya. yang ini memang apa namanya kalau betul-betul budaya Bugis. Nah, kalau sama dengan yang ini tadi bahwa membuat jerah ya, Mm-mm. saya kira apa namanya bergantung dari lingkungan. Karena Mm. kalau dibuat jerah, tetapi apa namanya, tetapi lingkungannya yang mendukung, itu Mm-mm. pasti akan tidak membuat jerah. Jadi kalau Mm. misalnya
apa namanya, di lingkungan mereka tempat bergaul, dikembalikan kepada lingkungan tempat mereka bergaul, Mm-mm. akan pasti seperti itu nantinya karena mereka Iya, ketemu dengan teman-teman yang lama. iya. Tetapi bagaimana misalnya kalau keluarga ini, jadi ada juga sebenarnya kalau ini ya, menurut saya harusnya ada inisiatif keluarga untuk memindahkan ya, Mm-mm. apa namanya, lokasi lingkungan yang lebih baik lagi. Hmm. Misalnya kalau anak-anak remaja yang terlibat dikirimlah misalnya ke pesantren ataukah Ah, dikirim yang sifatnya ya bisa pembinaan agama juga moral mm-mm. seperti itu. Nah, kemudian Jadi iya, sanksi-sanksi ya, iya. kalau tidak sama sebenarnya beratnya sanksi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya persinahan ya. Kalau dulu hukum-hukum persinahan itu memang keras ya. Iya. Beda dengan apa namanya, karena ini istilahnya kalau dulu kan memang tidak ada narkoba tetapi hamar ataukah Mm-mm. tuak pai ya, itu Iya, minuman minuman keras itu tuak pai itu ada ya. iya, Biasanya memang dulu tuh merajalela ya, itu iya. apa namanya, orang minum-minum. Nah, Mm-mm. sejak datangnya juga Islam itu minum-minum itu memang sangat kuat di dalam masyarakat. Tetapi Mm-mm. ketika agama agama Islam masuk, kemudian dilakukan satu pembinaan-pembinaan bahwa Mm-mm. ini tidak apa namanya dilarang agama, Iya, karena dengan meminum yang seperti ini akan menghilangkan akal. Menghilangkan akal artinya menghilangkan semua kewajiban keagamaan juga. Tidak iya, boleh salat. Ya. Kalau di dalam budaya itu sama derajatnya dengan binatang olok-olok karena dia iya, tidak berakal lagi kalau dia iya. mabuk-mabukan. Dia, Jadi banyak hal yang apa namanya sifatnya ini ya. Jadi sifatnya adalah menyakiti diri sendiri ya. Jadi mm-mm. hukuman yang mereka terima ya secara adat ya, Mm-mm. ataukah secara keluarga, biasanya keluarga itu memberikan sanksi-sanksi. Kadang-kadang kalau membuat malu keluarga ya, seperti beberapa kali apa namanya diingatkan, itu Mm-mm. terus yang dikerjakan. Biasanya keluarga menganggapnya sebagai bukan keluarga lagi. Biasanya sih diusir, Bu, Iya, dari rumah. usir Bilang, dari keluarga, pernah. kemudian jadilah broken home ya, Iya, seperti pernah, itu. pernah saya dengar itu. Ada Ya, kata-kata orang tua dulu, no. Nah, dia bilang iya, begini. Eh, ya pemuli subuh ya aku mulai pajaman itu zaman-zaman majakmu tuh. Ah, biasa aku dengar itu. iya, iya, Heeh. iya. Mungkin itu bagian dari sanksi, Budi. Sanksi mungkin dari sisi budayanya mungkin itu. Iya. Jadi kalau misalnya sudah berkali-kali Mm-mm. diingatkan tidak diindahkan pulang, maka biasanya keluarga memberikan seperti itu. Kamu lagi bukan anak saya. Hmm. Saya tidak mengakui lagi kamu sebagai anak saya atau keluarga saya. Hmm. Bahkan diusir, tidak ada lagi apa namanya, kalau kalau tidak mendengarkan lagi kata-kata orang tua, Iya. kamu tidak berhak untuk warisan ini dan seterusnya. Hmm. Itu bergantung dari apa namanya pribadi setiap keluarga ya. Hmm. Karena Iya. mungkin beda kasus, tetapi banyak juga yang apa namanya, ini ada beberapa ya kasus dari teman saya yang terlibat apa namanya, anaknya terlibat narkoba. Mm-mm. Ketika keluar bahkan dia memberikan kelembutan pada anaknya ya. Mm-mm. Mungkin saya salah mendidiknya sehingga saya harus introspeksi diri juga sebagai orang tua. Iya. Salah dalam pola pengasuhan. Mungkin dari sejak kecilnya saya tidak memberikan Iya, apa namanya perhatian. nilai perhatian. Jadi bukan hanya harusnya anak disalahkan, tetapi kalau mau apa namanya secara positif juga orang tua juga ikut mempersalahkan diri juga. Hmm. Nah, kemudian ini, Bu. eh ini kan biasanya nilai-nilai budaya Bugis ini biasa dianggap kuno sama mungkin generasi-generasi muda sekarang. Nah, strategi komunikasi kreatif seperti apa yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua agar nilai-nilai
lokal ini bisa masuk ke dalam gaya hidup mereka yang Ya, bisa dikatakan rentan nah, terpapar ini tren juga pergaulan sebenarnya. bebas. Ya, untuk memasukkan bagaimana caranya bisa apa namanya menerapkan secara baik itu Mm-mm. sebenarnya seharusnya penuh dengan kelembutan, bukan penuh apa namanya pemaksaan di dalamnya ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi kan misalnya bisa dikomunikasikan. Nah, Mm-mm. ibu itu tidak selamanya hidup di dunia ini, ya kan? Hmm. Eh, kamu harus punya masa depan. Jadi ada satu kelembutan bagaimana pendekatan seorang anak dengan ibu. Jadi bukan pendekatan teman dengan teman, tetapi Mm-mm. memposisikan diri sebagai orang tua terhadap anaknya. Jadi Mm-mm. kadang-kadang ini makanya kalau memang ini yang apa namanya pendidikan ini yang kurang baik, ya Mm-mm. komunikasi orang tua. Kadang-kadang kan sekarang kita bisa melihat dalam keluarga yang modern itu Iya. anaknya dianggap sebagai teman, jadi Iya. tidak malu lagi ada curhat-curhatan. Dan Mm-mm. kalau kita bisa melihat ya, kalau kita lihat film-film India misalnya mertuanya ada salah atau Mm-mm. menantunya ada salah, itu tidak segan-segan itu apa namanya menampar dan seterusnya. Ini pendidikan kurang bagus bagi etika Mm-mm. nilai budaya Bugis karena Iya. memang apa namanya nilai-nilai apa namanya suku ini berbeda ya. Iya. Jadi kalau kita bagaimanapun salahnya orang tua, saya belum ya barangkali kalau memang sudah tidak waras ya dia menampar orang tuanya, tetapi kan tidak ada Iya. itu ya Mm-mm. itu larangan pantangan Iya. menampar orang tua bagaimanapun Betul. salahnya. Tetapi coba lihat di dalam itu terjadi ya di film-film India, Iya. kalau sedikit salah orang tua bagaimana caranya orang tua itu sampai dibunuh malah ya. Saya lihat itu, Iya. pernah saya melihat itu film-film seperti Mm-mm. itu. Ini pendidikan yang kurang bagus ditonton, apalagi terutama ini masyarakat Bugis, karena di dalam budaya kita itu tidak seperti itu Iya, betul. apa namanya etikanya. Etikanya. eh Salah orang tua ya kita Diam. disuruh diam, Iya, tidak boleh betul. misalnya ini memberikan satu pukulan yang Iya. telak kepada Tidak kedua, boleh apalagi intervensi. yang namanya menampar ya ataukah Mm-mm. meninju itu tidak ini saya kira film-film juga itu terlalu banyak ya Iya. apa namanya Perlu bisa dilakukan pembatasan lah. ya aktivitas-aktivitas seperti Mm-mm. itu ya. Nah, kemudian nih Bu, langkah konkret seperti apa yang paling mendesak untuk dirumuskan oleh pemerintah daerah, kampus, ataupun mungkin lembaga adat secara integratif agar pencegahan narkoba berbasis budaya Bugis ini tidak hanya sekedar menjadi wacana teoritis, melainkan sebuah gerakan sosial yang masif, Ibu. Iya. Saya ingin berbicara mengenai apa namanya, eh eh, saya punya ruang lingkup apa namanya, eh terutama di apa namanya Fakultas Ilmu Budaya, terutama Mm-mm. Departemen Sastra Daerah. Iya. Kami masih punya kurikulum ya, masih punya kurikulum yang berbasis apa namanya budaya lokal. Jadi memang ya banyak generasi-generasi tidak lagi mengenal menyebutkan saja ade ataukah Mm-mm. ini siri, kadang-kadang itu lidahnya keseleo. Mm-mm. Apalagi ini mengenal mengenal ini ya menyebutkan saja sering salah. Jadi kalau misalnya menyebutkannya dengan salah, Mm-mm. kami berusaha untuk apa namanya meminta mengulangi dengan pengucapan yang betul. Jadi pendidikan-pendidikan seperti ini memang apa namanya diberikan secara konkret nyata bahwa pendidikan ini merupakan ciri khas ya, ciri khas Mm-mm. dalam apa namanya adat Bugis kita yang memang masih harus dijunjung tinggi sebenarnya. Karena Mm-mm. mengapa dengan tidak, jadi inilah yang bisa membedakan kita dengan suku lain dengan melihat misalnya nilai-nilai budaya adatnya tentu berbeda dengan yang lain. Nah, ini salah satu apa namanya Iya. salah satu yang
bisa dilakukan, apa namanya, terutama di departemen kami masih banyak budaya-budaya lokal, dan terutama Unhas secara ini masih kita Iya. masih ada kuliah-kuliah umum yang berbasis budaya. Oh Jadi iya. etika, etika moral pada Mm-mm. generasi muda itu memang harus diperhatikan dengan baik. Iya, siap-siap. Mungkin sekian untuk perjumpaan kita kali ini Bu dalam program siaran apresiasi budaya lokal. Jadi apa mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda khususnya generasi Z sekarang ini? Baik, untuk generasi muda, penguatan nilai-nilai budaya ini masih tetap relevan dan perlu dipertahankan. Mm-mm. Karena inilah merupakan basis yang baik untuk menangkal semua apa namanya pergaulan-pergaulan yang apa namanya yang pergaulan-pergaulan bebas. Mm-mm. Jadi dengan etika yang baik, Mm-mm. dengan batasan-batasan yang baik itu meningkatkan moral, terutama moral Bugis Makassar. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu waktunya untuk hari ini dalam program aspirasi budaya lokal dengan tema eh, nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Demikian sahabat budaya di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Bersama dengan Ibu Hunaini SS MSI yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Saya Ahmad Kahfi bersama dengan Ibu Hunaini SS MSI pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.